Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan dibimbing dan diperlengkapi untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari video ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka rindu firman-Mu untuk menguatkan mereka, menerangi jalan mereka, meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Mereka haus akan Engkau. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, jamah dan berkati semua anak-anak-Mu ini, terangi jalan mereka dan nyatakan perkara-perkara besar melalui kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini. Mereka akan merenungkan firman-Mu dengan penuh kerinduan dan kehausan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan yang terus akan memperlengkapi saudara, yang memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, untuk saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya siapkan terus hati saudara, perlengkapi terus hati saudara, buka hati saudara untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan kembali belajar, saudara akan kembali belajar dari seorang wanita hebat di dalam Alkitab, di mana dia seorang wanita tetapi dampak hidupnya begitu luar biasa, jauh melebihi kebanyakan laki-laki. Dampak hidupnya begitu dahsyat sehingga melalui kehidupannya bangsanya diselamatkan. Melalui kehidupannya ada begitu banyak orang yang selamat dari ancaman kematian. Siapa dia saudara? Esther. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Esther, bagaimana sehingga Esther ini menjadi pribadi yang begitu berdampak. Dampak hidupnya begitu besar sampai bangsanya pun selamat oleh karena dampak kehidupannya. Sampai hari ini seluruh dunia saudara dalam kekristenan terus belajar, dan Esther ini adalah salah satu pelajaran yang sangat besar yang terus dikenang, bagaimana dia begitu berdampak dalam hidupnya. Saya percaya setiap saudara rindu kehidupan saudara berdampak. Saya percaya tidak ada saudara yang ingin saudara hidup begitu saja, hidup saudara berlalu begitu saja dan kemudian hilang tanpa jejak. Saya percaya setiap saudara adalah wanita-wanita yang rindu supaya perjalanan kehidupan saudara berdampak. Saudara mencetak satu sejarah baik dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam lingkungan saudara. Ada dampak yang saudara hasilkan yang begitu memberkati orang lain. Nah saudara, kita akan belajar dari Esther. Apa yang dilakukan Esther sehingga dia mengalami dampak hidup yang luar biasa. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara, sebenarnya dari keseluruhan kitab Esther, karena kitab Esther tidak terlalu panjang, tetapi saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu dari Esther pasal yang keempat ayat yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dan jelaskan firman Tuhan ini kepada saudara, supaya saudara benar-benar diberkati. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Esther pasal 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, konteks dari
firman Tuhan dalam kitab Ester ini adalah di mana orang-orang Yahudi dibawa ke pembuangan, ditawan ke Babel. Dan kemudian ketika orang-orang Yahudi ada di Babel, maka adalah seorang yang namanya Mordekai. Dan Mordekai ini merupakan pengasuh dari Ester. Jadi Ester ini adalah orang Yahudi yang dibawa ke pembuangan. Dan kemudian karena campur tangan Tuhan, Ester ini akhirnya menjadi seorang ratu. Nah saudara, ketika dia menjadi ratu, maka terjadilah satu persekongkolan dari pejabat saudara yang namanya Haman, yang ingin bumi hanguskan atau ingin menghapus orang Yahudi, ingin membunuh semua orang Yahudi supaya tidak ada lagi orang Yahudi di sana. Nah, ketika didengar oleh Mordekai akan hal itu saudara, akhirnya Mordekai ini datang kepada Ester anak angkatnya, menceritakan apa yang menjadi persekongkolan dari pejabat yang jahat ini, yang ingin menghancurkan orang Yahudi, yang ingin membunuh dan membinasakan orang Yahudi. Dan ketika diceritakan oleh Mordekai seperti itu kepada Ester, maka singkat cerita saudara, pada akhirnya orang yang berniat jahat tadi akhirnya dialah yang disulahkan di tiang, dialah yang akhirnya dihukum mati, tetapi orang Israel akhirnya mengalami keselamatan. Dan itu terjadi melalui Ratu Ester. Nah, artinya saudara, Esterlah yang dipakai oleh Tuhan untuk keselamatan bangsanya, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan, yang diniatkan oleh Haman untuk dibinasakan. Tetapi pada akhirnya Hamanlah yang digantungkan, Hamanlah yang akhirnya dihukum mati. Nah, bagaimana, apa yang dilakukan oleh Ester ini sehingga terjadi satu perubahan yang terjadi 180 derajat saudara. Tadinya orang Yahudi yang mau dibinasakan oleh pembenci-pembenci orang Yahudi, tetapi sebaliknya yang terjadi, orang Yahudi selamat, tetapi pembenci-pembenci orang Yahudi tadilah yang akhirnya disulahkan, yang akhirnya mengalami hukuman mati. Dan itu sekali lagi terjadi melalui kehidupan seorang wanita, yaitu Ester. Nah, apa yang dilakukan Ester sehingga Tuhan pakai dia? Saudara, pada waktu itu satu-satunya jalan supaya orang Yahudi bisa selamat adalah Ester menghadap raja. Ester harus memohon kepada raja supaya orang Yahudi tidak dibunuh oleh pembenci-pembencinya, supaya orang Yahudi tidak dihukum. Nah, padahal pada waktu itu saudara, kalau Ester menghadap kepada raja itu melanggar undang-undang. Itu yang dicatat tadi di ayat 16 bagian terakhir saudara. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalau Ester menghadap kepada raja itu melanggar undang-undang pada waktu itu, undang-undang yang ada di sana. Tetapi Ester rela melakukannya, sehingga singkat cerita akhirnya orang-orang Israel selamat. Nah saudara, ada beberapa hal yang saya ingin kita lihat dari kehidupan Ester ini. Yang pertama, Ester berkata ketika Mordekai mengadu kepada Ester tentang situasi itu, maka Ester berkata, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Nah saudara, yang pertama ketika didengar oleh Ester tentang kisah ini, tentang kejadian ini, tentang bahaya bagi bangsanya ini, dan hanya dialah harapan untuk keselamatan bagi bangsanya, maka yang pertama yang dia lakukan saudara, bukti mengandalkan Tuhan. Ada satu tindakan sebagai bukti bahwa ternyata Ester ini mengandalkan Tuhan. Apa buktinya saudara? Ketika dalam situasi demikian dia harus menghadap raja, memohon kepada raja, padahal itu bertentangan dengan aturan. Tetapi Ester berkata, berpuasalah, semua orang Yahudi minta tolong untuk berpuasa untuk aku pun akan berpuasa demikian.
berpuasa 3 hari 3 malam. Itu sebabnya berpuasa 3 hari 3 malam, saudara, sering disebut sebagai puasa Ester. Nah, itu yang dilakukan oleh Ester. Memohon kepada orang-orang Yahudi untuk berpuasa. Supaya apa, saudara? Supaya mereka memohon pertolongan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, memohon Tuhan bekerja supaya niat Ester ini untuk menyelamatkan bangsanya bisa tercapai. Sekalipun ada aturan waktu itu tidak boleh dia menghadap raja, tetapi dia akan terus menghadap raja. Tetapi terlebih dahulu dia sudah ajak bangsanya untuk berpuasa untuk dia. Jadi Ester, perempuan hebat ini, adalah wanita hebat yang mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan berhasil, dan sehingga dia bisa menyelamatkan bangsanya, dan namanya tercatat dalam sejarah di sepanjang zaman karena Ester mengandalkan Tuhan. Saudara mau mengalami perkara besar dalam Tuhan, dalam kehidupan saudara, maka jadilah saudara orang-orang yang mengandalkan Tuhan, wanita-wanita yang mengandalkan Tuhan. Jadilah wanita hebat yang hidup mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Kalau itu yang saudara kerjakan, kalau itu yang saudara lakukan, maka saudara akan menyaksikan perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Itu yang pertama, andalkan Tuhan. Apapun situasi yang saudara alami, masalah yang sedang saudara alami, beban berat yang sedang saudara alami, penyakit yang sedang saudara alami, ancaman, sesuatu yang tidak jelas, bahaya atau apapun itu, seperti yang dihadapi oleh Ratu Ester ini, sangat berisiko bagi dia, tetapi dia andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu sebabnya andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Tentang apapun, kisah apapun, dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, tetap andalkan Tuhan. Lalu kemudian saudara, pada waktu itu dia seorang ratu, dia tinggal di istana. Bisa saja ketika Mordekai menceritakan itu, dia bisa lepas tangan saudara, karena dia nyaman di istana. Artinya dia bisa tinggal dalam zona nyamannya, dia bisa tidak ambil pusing, dia bisa hanya menikmati istana, dia santai di sana. Tetapi ketika ada sesuatu yang salah, di mana dia harus bangkit untuk membela kebenaran, karena ada orang yang berniat jahat tanpa alasan untuk membunuh orang-orang sebangsanya, maka dia siap bangkit membela kebenaran sekalipun ada risikonya. Ester adalah wanita hebat yang tidak tinggal diam, yang tidak tinggal di zona nyaman, yang tidak mau tinggal diam di zona nyaman padahal bangsanya dalam bahaya. Dia bangkit saudara, dia bela kebenaran, dia bangkit untuk membela kebenaran sekalipun ada risiko yang harus dia tanggung. Demikian juga saudara di dalam kehidupan saudara. Saudara harus mengandalkan Tuhan dan bangkitlah bela kebenaran di dalam kehidupan saudara. Dalam perjalanan, dalam lingkungan saudara, dalam hal apapun itu, bangkitlah menjadi pembela-pembela kebenaran. Lalu kemudian saudara, Ester ini juga adalah wanita yang bisa dibilang penuh dengan kebijaksanaan. Kenapa saudara? Karena ketika dia menghadap kepada raja, sebenarnya itu melanggar aturan. Tetapi kalau kita lihat, saudara bisa baca nanti bagaimana Ester ini dengan penuh kebijaksanaan, akhirnya dia bisa satu kali duduk minum bersama dengan raja, dan juga dia bisa mengatur semuanya supaya Haman yang berniat jahat kepada orang Israel, orang Yahudi tadi, bisa hadir di sana, dan kemudian disitulah dia bukakan semua niat jahat orang ini. Artinya apa saudara? Ester ini begitu bijaksana untuk bertindak dan untuk mengatur situasi, padahal situasi begitu mencekam pada waktu itu. Dan yang kedua, dia juga, ya, dan berikutnya saudara, dia juga, Ester ini juga adalah wanita yang penuh kesabaran. Kenapa saudara? Dia sampai berkali-kali mengatur, dia sabar, mengatur sampai akhirnya bisa duduk bersama raja dan orang yang berniat jahat kepada orang Israel ini. Dia sabar, dia bukan wanita yang meledak-ledak saudara.
Bisa saja pada waktu itu dia langsung meledak dan berkata bahwa ada orang yang berniat jahat kepada bangsaku, raja harus membela dan sebagainya. Dengan begitu, padahal dia sudah melanggar aturan lagi, dengan begitu malah berbalik, raja bisa marah kepada dia. Tetapi Ester ini begitu sabar. Dia nantikan waktu yang tepat. Dia nantikan kapan waktunya tepat untuk dia bisa bercerita kepada raja. Dia begitu sabar. Saudara, seberapa banyak wanita yang hari ini masih menjalani segala sesuatu, situasi dan kondisi dengan penuh kesabaran. Begitu banyak wanita-wanita yang meledak-ledak, saudara. Ketika ada masalah langsung meledak, ketika ada persoalan langsung meledak. Dan saya selalu meyakini, saudara, bahwa masalah yang kita hadapi bukan masalah yang sebenarnya, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah, itulah masalah sebenarnya. Ketika seorang wanita menghadapi masalah lalu langsung dia meledak, tidak mengamati semuanya dengan penuh kesabaran, langsung meledak, maka yang akan terjadi adalah masalah yang lebih besar. Kalau saudara mau menjadi wanita hebat, jadilah wanita yang penuh dengan kesabaran. Penuh dengan kesabaran. Dan kemudian yang terakhir, saudara, juga kita bisa lihat bahwa Ester ini penuh dengan kerendahan hati. Kalau kita melihat bagaimana cara dia memohon kepada raja, itu penuh dengan kerendahan hati, sehingga hati raja tersentuh, hati raja tergerak, dan akhirnya raja menegakkan kebenaran. Dan akhirnya singkat cerita, orang Israel diselamatkan, sedang Haman yang jahat, yang berniat jahat kepada orang Israel marah, dialah yang akhirnya dihukum mati. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara rindu menjadi wanita hebat seperti Ester dipakai oleh Tuhan, hidupnya berdampak luar biasa, maka yang pertama, andalkan Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, siaplah menjadi pembela kebenaran dalam segala situasi. Yang ketiga, hiduplah dengan penuh kebijaksanaan dan penuh dengan kesabaran dan juga penuh dengan kerendahan hati. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan membela kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Jadilah wanita-wanita hebat. Terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, ya Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran-Mu yang telah kami renungkan bersama di dalam video ini, melalui teks firman Tuhan, melalui kisah seorang wanita hebat, yaitu Ester. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati semua wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan firman ini. Biarlah mereka mengalami firman, dan firman itu yang akan memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Terima kasih Bapa, berkati semua wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita-wanita hebat. Gunakan waktu ini saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk saudara mengalami mujizatnya Tuhan, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang kepada Dia. Saudara, sebelum saya mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara secara khusus yang sedang saudara pikul, yang sedang saudara serukan kepada Tuhan, dan sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan. Mari doakan itu saudara. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Saya sedang menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan pribadi saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun itu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab dan mengubahkannya. Biarkan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ya Bapa.
atas doa-doa yang mereka sedang pergumulkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan khusus mereka saat ini, apapun yang menjadi beban berat mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkarya ya Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu, Engkau yang bekerja dalam hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengar anak-anak-Mu dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara dalam peran saudara sebagai para wanita. Mari siapkan hati saudara, mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka dalam peran mereka sebagai seorang istri. Tuhan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri-istri yang takut Tuhan, menjadi istri-istri yang menjadi berkat bagi suami, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka bisa menjadi suami yang berhasil, suami-suami mereka menjadi suami yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini sebagai istri. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu ini menjadi istri-istri yang baik, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan berhasil dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga saat ini bagi anak-anak-Mu dalam peran mereka sebagai ibu dari anak-anaknya. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu ini untuk menjadi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini dalam mereka berperan sebagai ibu yang baik. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini menjadi ibu yang sukses dan berhasil membesarkan dan menjadikan anak-anaknya berhasil. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ini di tengah keluarga, mereka sedang mengalami situasi kesulitan. Mungkin suaminya bukan suami yang baik, mungkin suaminya ada yang terikat perjudian, ada terikat alkohol, ada terikat perzinahan. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kondisi demikian, berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini. Jika mereka punya suami yang mungkin sedang berselingkuh, jika mereka punya suami yang sedang sering mengerjakan kekerasan bagi mereka, jika mereka punya suami yang sering menyakiti mereka, tolong anak-Mu ini Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan dan Tuhanlah yang membela dan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu, mengubahkan suami-suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan bertobat dan menjadi imam di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus. Dan suami-suami mereka yang saleh, yang baik, yang bekerja, jadikan suami-suami mereka berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam hidup anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit mereka. Ada begitu banyak komentar-komentar di video-video sebelumnya, mereka meminta untuk kesembuhan dari penyakit lambung, asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap penyakit lambung, penyakit kolesterol, penyakit gula, tensi, hipertensi ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan kerjakan kesembuhan. Tolong mereka, nyatakan belas kasihan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya yang campur tangan dan menolong mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Sekali lagi, mereka akan menjadi istri yang menjadi berkat bagi suaminya.
yang akan menyukseskan suaminya, dan mereka akan menjadi ibu bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, menjadi ibu bagi anak-anaknya yang diberkati dan kelak menjadi berkat. Dalam nama Yesus, berkati mereka di tengah keluarga mereka, keharmonisan, kedamaian, ketentraman nyata di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus bagi ekonomi anak-anakmu. Mungkin ada begitu banyak anak-anakmu saat ini yang mengalami masalah di ekonomi mereka karena situasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga ekonomi mereka bisa pulih ya Bapa. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan semua anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu yang saat ini rindu supaya masa depan mereka lebih baik dari hari ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong supaya ke depan kehidupan anak-anakmu menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya yang menolong semua anak-anakmu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Bapak yang baik, ada begitu banyak wanita-wanita yang sedang mengadu di channel ini dan di channel yang lain juga ya Tuhan. Ada topik-topik doa mereka yang mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Tuhan, tolong anak-anakmu yang terlilit hutang. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan supaya mereka bisa bebas hutang. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka bisa bebas hutang ya Tuhan. Berkati anak-anakmu ini, ajar mereka lebih berhikmat ya Tuhan. Ajar mereka lebih berhikmat dalam manajemen keuangan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba khusus berdoa bagi para lansia, wanita-wanita hebat yang sudah lansia saat ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya yang menolong anak-anakmu ini ya Bapa. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka di masa tua mereka. Berikan kesehatan bagi mereka di masa tua mereka. Dan jadikan mereka jadi berkat selama sisa hidup mereka. Berkati para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang didoakan saat ini. Tuhan berkati mereka. Dan hamba juga berdoa bagi para single parent, para janda yang saat ini sedang membesarkan, menyekolahkan dan mengkuliahkan anak-anaknya. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kemampuan bagi anak-anakmu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu sedang menjalankan usaha mereka ya Bapa, Tuhan berkati usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati. Ini doa-doa kami bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan telah memberkati setiap saudara. Dan kita juga bersyukur saudara sudah didoakan, dan percayalah Tuhan akan menyatakan jawabannya. Dan saya rindu ketika saudara mengalami jawaban Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara mengalami mujizat. Saudara saksikan di kolom komentar video ini saudara, bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada di channel ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi saudara kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.